Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Pak Tata Koswara pada video kedua. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Setelah di video 1 kita belajar tentang konsep dasar dari listrik statis. Mari kita pelajari tentang hukum Coulomb. Istilah Coulomb berasal dari seorang ahli fisika Prancis yang menjadi penemunya, bernama Charles Augustin de Coulomb. Ya, ini foto dari Charles Augustin de Coulomb atau yang sering kita kenal dengan Coulomb. Dalam teorinya, muatan listrik pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif. Ini sudah dipelajari pada video pertama. Dan sifatnya, kedua muatan tersebut akan mengalami interaksi tarik-menarik ketika muatannya berbeda dan akan tolak-menolak ketika muatannya sama. Teori itulah yang sampai saat ini dikenal dengan hukum Coulomb atau kita sering sebut dengan gaya Coulomb, ya. Populernya disebut dengan gaya Coulomb. Itu berasal dari teori atau hukum Coulomb. Lalu, bagaimana ilustrasi gaya Coulomb tersebut dikaitkan dengan sifat dari muatan, ya? Kemarin kan sudah kita pelajari bahwa muatan yang sejenis akan mengalami interaksi tolak-menolak, ya, seperti ini. Maka dia akan ada sesuatu yang membuat dia menjadi tolak-menolak. Nah, sesuatu itu adalah gaya, ya, gaya Coulomb. Ilustrasi kedua, misalkan Bapak punya dua muatan, ya, satu muatan positif dan satu muatan negatif, ya. Muatan positif disimbolkan dengan Q1, muatan negatif Q2. Apa yang akan terjadi? Ya, benar. Akan tarik-menarik karena dia berbeda jenis. Seperti ini ilustrasinya. Dan tetap, ya, yang menyebabkan mereka bisa saling mendekat atau menjauh adalah gaya Coulomb. Ya. Bagaimana rumusannya? Untuk merumuskan gaya Coulomb, kita berangkat dari hukum Coulomb, ya. Di mana besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jika kita buatkan simbol matematisnya, F itu adalah gaya sebanding dengan Q1 dengan Q2. Q itu kan tadi muatan, ya. Kemudian F juga sebanding dengan 1 per R kuadrat, atau dikatakan ini berbanding terbalik, ya, dengan kuadrat jarak, ya. Maka ketika kita ingin membuat suatu persamaan dari kesebandingan, maka kita butuh suatu konstanta, ya, yang disebut dengan konstanta Coulomb, ya. Persamaannya menjadi F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya. F itu gaya Coulomb yang satuannya Newton, Q itu muatan satuannya Coulomb, R itu jarak antara kedua muatan satuannya meter, dan K konstanta Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, ya. Itu jika kalian nanti di soal ada konstanta Coulomb dan tidak dituliskan dalam soalnya, maka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat wajib kalian hafal di luar kepala, ya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q.
terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika besar muatan Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, di sana Bapak sudah berikan warna-warna ya pada soal itu yang nantinya perlu diidentifikasi dalam kalian menjawab soal. Nah, maka diketahui muatan 1, kan di sana ada muatan 1 yang warna kuning ya. Itu adalah Q, berarti hanya 1 Q, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Muatan kedua itu 2 Q, berarti 2 kali Q, 3,2 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb, minus 19 Coulomb. Dan R-nya lihat, R-nya karena terletak pada jarak 2 cm. Jarak kedua muatan 2 cm. Maka sesuai dengan aturan, maka jarak itu harus dinyatakan dalam meter. Maka jaraknya menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, di sini kan di soal tidak disebutkan konstanta, maka kalian harus sudah otomatis memasukkan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Sebelum ya menjawab pertanyaannya, alangkah baiknya Bapak akan mengulas sedikit ya, mereview kembali bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat ya. Tadi ya. Nih, misalkan ada perkalian dan pembagian. Misalkan gini ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3. Itu kalian cara mengalikannya tinggal mengalihkan ya. Nih, angka 9-nya dengan angka 2-nya ya, atau bilangan bulatnya di sini. Kalikan. Jadi berapa? 18. Kemudian sesuai aturan bilangan berpangkat, ketika ada perkalian antara bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambahkan. Di sini pangkatnya 9 ya. Di sini pangkatnya minus 3, berarti 9 ditambah minus 3. Maka hasilnya menjadi 18 kali 10 pangkat 6 ya, karena kita punya 9 dan minus 3. Kalau dibagi gimana Pak? Nah, ke pembagian oke, sama aja. Pada dasarnya kita tinggal membagi angkanya. Angka bulat-bulatnya di sini 9 dibagi 2 4,5 kali 10. Nah, karena ini dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi aja. Ya, kalau ditambah kan dikurangi, jadi 9 dikurangi minus 3. Ingat ya, min kali min itu jadi plus kan? 4,5 kali 10 pangkat 12 jadinya ya. Nah, itu misalnya. Kemudian cara mengubah satuan cm menjadi meter. 3 cm misalnya. Itu kan sama aja dengan 3 dibagi 100. Karena kan 1 meter itu 100 cm. Ya, jadi 3 per 100 meter. 100 itu berapa pangkat berapa? 10 pangkat 2 kan? 3 per 10 pangkat 2 meter. Nah, di sini kan kalau seandainya tidak ada pangkatnya, tidak ada bilangan berpangkat, maka itu sebetulnya ada 10 pangkat 0 yang hasilnya 1. 3 kali 10 pangkat 0 per 1 kali 10 pangkat 2 ya. Di depan ini tidak ada angka, berarti 1. Nah, tinggal dibagi aja. 3 bagi 1, 3. Sekarang 0 pangkatnya dikurangi 2. Jadi minus 2. Artinya 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Paham ya? Kalau masih belum paham, kalian boleh bertanya langsung dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, ayo kita langsung saja ya pada penyelesaian soal yang tadi, contoh soal pertama. Nah, jawabannya kan gini. Kita masukkan saja data-data yang kita sudah dapatkan di soal ke dalam persamaan yang sudah jadi ya. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian
Nah, Q1 sama Q2 tinggal dimasukkan saja. Ya, Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 3,2 kali 10 pangkat minus 19 per R-nya dikuadratkan. Kan tadi R-nya sudah dapat ya, 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Tinggal dikuadratkan. Ya, tadi sudah tahu ya aturan dari mengalihkan dan membagi bilangan berpangkat. Ingat, langsung saja kita kalikan. 1,6 dikali 3,2 hasilnya 5,12 ya. Dikali 10 pangkat minus 38. Dari mana Pak? 38. Dari penjumlahan minus 19 dengan minus 19 ya. Pangkat yang di Q1 ya ini dengan pangkat di Q2. Jadi pangkatnya minus 38. Yang bawah tinggal di kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ya sama saja dengan dikalikan ya. Berarti 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Gitu. Sudah, kalau sudah seperti itu, bagi 5,12 dibagi 4 berapa? 1,28. Nah, kan sudah dapat nih. Ya, ini tinggal perkalian. Ya udah tinggal kalikan 9 dengan 1,28. Nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Betul ya? Jumlahkan 9 ditambah minus 34. Oke, begini hasilnya. Nah, jadi 11,52 kali 10 pangkat minus 25. Dari mana 25? Dari 9 ditambah minus 34, jadi minus 25. Begitu ya. Wah, kok Pak cuma Newton Pak ininya satuannya. Ini kan tadi, ini kan perkalian. Ini ada C kuadrat di atas, ini C kuadrat di bawah. Ini ada meter kuadrat di atas, ini ada meter kuadrat di bawah. Jadi kedua satuan tersebut saling menghilangkan ya, karena dibagi dengan hal yang sama. Jadi C kuadrat dibagi C kuadrat hasilnya 1. M kuadrat dibagi M kuadrat hasilnya 1. Jadi tinggal Newton saja. Nah, kalau seandainya 11,52 kali 10 pangkat minus 25 ingin diubah menjadi bilangan antara 0 sampai 10 ya. Jadi hasilnya jadi 1,15 kali 10 pangkat minus 24. Kok jadi minus 24? Kan dari sini ada sumbangsih ya, ada sumbangan 10 di sini. 10 itu kan 10 itu 10 pangkat 1, betul ya. Maka pangkatnya tambahkan 1 ditambah minus 25, hasilnya minus 24 Newton. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Ini agak berbeda dengan contoh soal yang pertama. Seperti ini ya. Dua buah muatan A dan B yang besar dan jenisnya sama ya, sejenis, dekatkan pada R, pada jarak R jaraknya, sehingga mengalami gaya tolak sebesar 12 Newton. Ini katanya ada A dan B muatan yang sejenis. Kira-kira nanti akan ada gaya apa? Gaya tolak, betul. Didekatkan pada jarak R, jaraknya R ya, sudah diketahui, sehingga mengalami gaya tolaknya 12 Newton. Jika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali dari jarak semula, berarti di 2R kan ya. Nah, hitunglah gaya tolak antara kedua muatan ketika jarak sudah diubah. Berarti kan ada diubah. Kira-kira nih, yang asalnya dekat, kemudian jaraknya diperjauh. Menurut kalian, gayanya akan semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, ya betul, semakin kecil ya. Bisa kalian ingat juga tadi ya dari hukum Coulomb ya, atau kita buktikan ya, karena kan semakin jauh jaraknya. Nah, coba lihat ini. Pada dasarnya kita menggunakan rumus gaya Coulomb yang sama. Namun, karena ada dua kondisi, maka rumus gaya tersebut berlaku 2 kali dan dibandingkan seperti berikut ini. F2 dibandingkan dengan F1 ya, F2 per F1 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat untuk kondisi kedua dibandingkan dengan K Q1 Q2 per R kuadrat untuk kondisi pertama.
Nah, di soal kondisinya hanya dibedakan pada pengubahan jarak kedua muatan atau di R-nya. Maka dapat kita tulis seperti ini ya. F2 per F1 sama dengan Q1 per Q2, 2R dikuadratkan untuk kondisi kedua ya. Dan Q1 Q2 per R kuadrat untuk kondisi ke-1. Ya, seperti ini ya. Hasilnya jadi 1 per 2R kuadrat per 1 per R kuadrat. Pak, kenapa Q1 Q2 hilang? Ya karena kan di atas ada Q1 Q2 ya. Di bawah juga ada Q1 Q2. Itu juga sama bisa dihilangkan ya. Lantas kenapa Pak kalau R itu tidak dicoret aja? Karena kan R itu nanti harus dikuadratkan terlebih dahulu. Gitu ya. Didapat seperti ini. 1 per 2R dikuadratkan. 2R kuadrat berapa? 4R ya. Dari 2 pangkat 2 dan R pangkat 2. 4R kuadrat. Per 1 per R kuadrat. Maka bisa dituliskan 1 per 4R kuadrat dikali R kuadrat per 1. Ini kan jadi apa ya? Hukum ketika pembagian pecahan ya. Maka akan jadi perkalian ketika penyebutnya dibalik menjadi pembilang ya. Untuk yang bagian bawahnya. Maka lihat sekarang boleh nih dicoret R dengan R ya, karena udah sama R kuadrat dan R kuadrat. Maka tinggal berapa? Tinggal 1 per 4. Sudah, berarti kita dapatkan F2 per F1 sama dengan 1 per 4. Maka kalau kita mencari F2 sama dengan F1 per 4 F1. Ya, tadi kan F1 di soal sudah diketahui 12 Newton. Tinggal dimasukkan saja. 1 per 4 dikali 12 Newton. Artinya 12 dibagi 4. Hasilnya 3 Newton. Nah, terbuktikan ya. Ketika jaraknya lebih jauh atau dibuat lebih jauh, maka gayanya semakin kecil. Gini aja logikanya. Kalau seandainya kamu dekat dengan sahabat kamu, maka gayanya akan kuat gitu ya, akan semakin sering bertemunya, akan semakin sering mainnya gitu. Mungkin juga semakin sering berantemnya kalau dekat gitu ya. Tapi kalau seandainya jauh, kamunya di Indonesia, kemudian teman kamunya misalkan di Singapura, maka akan kecil gayanya gitu, akan semakin jarang kalian bertemu, akan semakin jarang kalian marahan ya. Nah, seperti itu untuk analoginya ya. Nah, itu saja mungkinnya untuk pembelajaran kali ini. Kita harus selalu mengulik ya, atau belajar mengulik bagaimana rumusan dan latihan soal untuk hukum Coulomb ya. Nanti akan sangat bervariasi sekali tipe-tipe soalnya. Nah, untuk menguji pemahamanmu, Bapak sudah siapkan kuis ya. Kuis ini nanti kalian kerjakan di kertas lembar, difoto dan diupload ya, dikirim ke Bapak ya. Ini ada 3 soal, masing-masing soal memiliki grade ya, memiliki bobot nilai. Nomor 1 dan 2 nilainya 30 masing-masing ya. Untuk nomor 3 nilainya 40. Jadi kalau seandainya kalian benar semuanya, maka kalian akan dapat nilai 100 ya. Di sana ada nilai maksimum, artinya kamu harus mencoba mengerjakannya dengan runut ya, dari mulai diketahui, ditanyakan, dijawab, dimasukkan data-datanya yang benar, dan jangan lupa satuannya. Oke, itu saja dari Bapak untuk video kali ini. Nanti kita akan membahas lagi video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.